Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, maraknya kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok tertentu yang merusak bangunan gereja secara terang-terangan, dan aksi dan kelakuan mereka begitu berani mereka melakukannya. Nah, orang-orang tertentu mereka berpikir kalau bangunan gereja akan dihancurkan, bangunan gereja dimusnahkan. Mereka berpikir bahwa iman kekristenan musnah. Tentu tidak, saudara. Justru ketika gereja dibakar, gereja dihancurkan, dan gereja ditolak, disitulah orang-orang yang tidak percaya Yesus berbondong-bondong percaya dan mengakui Yesus Kristus Tuhan, saudara. Oleh sebab itu mari kita melihat video orang-orang yang begitu berani merusak, menghancurkan gereja. Dan setelah itu mari kita melihat video di mana orang-orang berbondong-bondong percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan dikatakan satu kampung percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karenanya mari kita melihat video orang-orang yang merusak dan menghancurkan gereja berikut ini. Nanti yang lainnya nanti Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo, hancurkan aja. Ya, hancurkan. Ada perusakan gereja di Punggur, di Kapling Bidah, ada perusakan dinding, ada pengerusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat, khususnya Kota Batam, kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Sini, diam. nanti yang lain Diam. nanti yang lainnya nanti Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo, hancurkan aja. Ya, hancurkan. Ada perusakan gereja di Punggur, di Kapling Bidah, ada perusakan dinding, ada pengerusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat, khususnya Kota Batam, kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Sini, diam. nanti yang lain. Blok H nomor berapa ini? Ya, ada penghancuran tempat ibadah. Ya, yang saya melihat bahwa hal ini telah dilakukan oleh warga, sehingga hari ini tanggal 10 Agustus ya, pada jam 11 ya 12, bahwa hal ini terjadi tentang sebuah tempat ibadah. Ya, kalau saya tidak salah mungkin gereja GPDI ya. Dan ini sudah sekitar beberapa persen sudah dihancurkan mereka. Dan saya meminta kepada pihak kepolisian juga dan pemerintah wali kota Batam supaya turun tangan ke tempat ini ya. Dan juga kelurahan Kabil ya, dan juga para aparat terkait, bahwa tadi saya sempat diancam oleh mereka dengan martil ketika saya mau mengambil video ini, saudara. Dan saya percaya aparat kepolisian dan juga TNI ada di pihak masyarakat ya. Kalau memang mereka atau pemilik lahan ini ya, mereka punya bukti surat menjadi tempat ibadah ya, sejak ada penggusuran dari dahulu tahun 2005 yang lalu, maka seharusnya pemerintah Kota Batam ya harus bertindak dengan tegas dengan hal ini. Dan ini terjadi saat ini ya. Ini saya siarkan langsung dari Kapling Baru Punggur di Blok H ya. Saat ini adalah kehancuran-kehancuran yang sudah
dilakukan oleh warga yang tidak setuju dengan tempat ini. Dan hal ini lagi-lagi saya harus meminta kepada pemerintah Kota Batam, Pak Haji Muhammad Rudi, ya, sebagai wali Kota Batam dan juga BP Batam, supaya mencek ulang, ya, apakah benar bahwa tempat ini adalah fasum dan atau tidak, ataukah mereka mempunyai surat atau bukti sertifikat, ya, bahwa tanah ini atau lahan ini adalah lahan untuk ibadah. Namun demikian memang ini baru dibangun 2 tahun ini, ya, atau 1 tahun terakhir ini, dan warga tidak setuju. Oleh karena itu saya menyiarkan langsung dari peristiwa tempat kejadian di Blok H, Kapling Baru Bidakabul, Blok H, ya, yang berbatasan dengan Pasar Kaliban Center, ya, persis di pasar, ya. Jadi nah, kita sudah berusaha, tapi kita kan sudah diancam. Kita diancam dengan martil. Jadi kita pun tidak mau ngambil resiko karena teman-teman gak ada di sini, ya. Ya, jadi saya tidak ada pendamping teman-teman di sini. Jadi saya hanya sendiri, saudara. Maka saya tidak banyak berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman Kristen yang ada di Batam, khususnya minta bantuan dari Persatuan Batak Bersatu di Kota Batam khususnya, ya, dan juga Punggur, supaya datang ke lokasi melihat keadaan ini. Apakah benar-benar demikian, saudara? Ini sangat mengiris hati kita bahwa peristiwa ini selalu terjadi tidak hanya di luar Kepulauan Riau, tetapi ada di Batam, saudara, ya, ada di tengah-tengah kita. Nah, apa yang menjadi solusi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dengan kerusakan-kerusakan ini yang mereka lakukan ini? Dan kami berharap bahwa teman-teman pemuda Batak Bersatu di seluruh Kota Batam supaya datang langsung ke tempat kejadian, ya. Saya lagi berada di tempat ini saya siarkan langsung supaya supaya teman-teman pemuda Batak Bersatu supaya datang ke tempat kejadian untuk melihat keadaan ini, saudara, ya, Bapak Ibu. Jangan kita tutup mata apa yang terjadi. Ya, kita tidak mau, ya, bahwasanya keadaan ini akan terus berulang kembali. Dan kami meminta bahwa kebijakan dari teman-teman seluruh, ya, aparat terkait, baik pemerintah Kota Batam, bahkan Gubernur Kepulauan Riau. Ya, lihat ini, Bapak. Nah, teman-teman, itulah dia kelompok-kelompok tertentu atau oknum-oknum tertentu yang secara terang-terangan mereka melakukan aksi mereka dengan merusak gereja, di mana gereja ini baru dibangun. Para kaum intoleran terhadap bangsa ini, mereka sangat berani untuk melakukan aksi mereka. Sungguh miris sekali tindakan dan kelakuan mereka, ya. Oleh sebab itu, mari kita melihat video orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus usai merusak, merobohkan gereja. Bahkan di dalam video ini dikatakan satu kampung masuk Kristen dan percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Ia yang melakukannya. Inilah dia videonya berikut ini. Allah yang punya mau. Oleh karena itu, biarlah keluarga Pak Elias saat ini segala dosa kutuk nenek moyang akan dikuburkan di dalam air sini, di dalam nama Allah, di dalam nama Isa alaihi salam. Inilah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, silakan Ibu nanti. Ya, duluan, ya. Ya, ya. Tutup hidungnya, ya. Oke. Oke. Ya. Ya, gantian yang gendong adek, nanti yang sudah gendong adek. Ya. 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 Itu biarlah keluarga Pak Elias saat ini segala dosa kutuk nenek moyang akan dikuburkan di dalam air sini, di dalam nama Allah, di dalam nama Isa alaihi salam.
Inilah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, silakan Ibu nanti. Ya, duluan. Ya. 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 Tutup hidungnya. Ya. Oke. Oke. Ya. Ya, gantian yang gendong adek, nanti yang sudah gendong adek. Ya. 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 Bahwa di sini hampir nyaris 100% itu sebagai kaum Nasrani. Nah, ini untuk memberi jawaban bahwa awal-awalnya tuh gimana toh. Nah, ini Pak Lek saya ini lebih tahu. Iya, gimana Pak Darmo dulunya ceritanya kok bisa perlahan-lahan dari masyarakat yang dulunya beragama Muslim, kok sekarang kok sudah sampai hampir 100% beragama Kristen, orang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu ceritanya dulunya gimana Pak? Dulunya begini, waktu dulu sesudah ada G30 SPKI. Oh, tahun 66. 66 ya. Ya. Tuh. Terus semua itu rakyat Indonesia diharuskan beragama. Ya. Yang tertentu dilindungi oleh negara. Oh ya. Itu sejarah pertama. Terus bapaknya Pak Lurahnya sini itu masyarakat khususnya Puyang sini disuruh memilih agama Kristen oleh karena yang mudah dijalani dan tepat pada sasaran. Mudah dijalani dan tepat sasaran ya. Itu poinnya di situ. Lah, nyampe sekarang itu mulai dari ada Kristen, ada Nasrani itu mulai dari tahun 66. Oh, jadi prosesnya tidak secara signifikan berubah cuma dalam beberapa tahun ya Pak, tetapi membutuhkan proses dari 12 itu sampai akhirnya masyarakat seluruhnya memilih untuk menjadi pengikut Yesus, begitu ya Pak ya. Oh, luar biasa. Termasuk juga saya itu juga ikut cari masa, kasarnya kan gitu. Cari masa supaya ini ada agama ini maunya begini, menginjili ya, Bapak juga menginjili berarti ya. Menginjili. Oke. Oleh karena saya umurnya itu sudah 76 tahun. Sekarang, Pak. Sekarang. Jadi dulu memang penduduk di sini tidak beragama ya, atau beragama Muslim. Ya, beragama betul. Muslim ya, Betul. atau tidak beragama. Ya, Muslim. beragama Muslim tapi ya. Muslim tapi dengan yang dikatakan dulu hanya KTP. Oh, begitu. Jadi Muslim seluruhnya, tapi mereka tidak mendalami seperti Enggak. Muslim harusnya gitu ya. Kemudian setelah tahun 66 dengan adanya G30 SPK itu, disitulah ada yang menginjili pertama kali ya, memperkenalkan Tuhan Yesus. Jadi dulu memang penduduk di sini tidak beragama ya, atau beragama Muslim. Ya, beragama betul. Muslim ya, Betul. atau tidak beragama. Ya, Muslim. beragama Muslim tapi ya. Muslim sama tapi dengan yang dikatakan dulu hanya KTP. Oh, begitu. Jadi Muslim seluruhnya, tapi mereka tidak mendalami seperti Enggak. Muslim harusnya gitu ya. Kemudian setelah tahun 66 dengan adanya G30 SPK itu, disitulah ada yang menginjili pertama kali ya, memperkenalkan Tuhan Yesus. Nah teman-teman, itulah dia orang-orang yang datang dan berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, walaupun gereja ditolak, walaupun gereja dihancurkan, sekalipun gereja dimusnahkan, namun kuasa Yesus Kristus tetap nyata. Kita tahu bahwa dikabarkan di dalam video tersebut bahwa ada satu kampung yang betul-betul, yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Ya, iman kekristenan tidak pernah dimusnahkan. Iman kekristenan tidak pernah dihancurkan oleh siapapun. Iman kekristenan terus bertumbuh, terus mengalir. Bahkan ketika gereja ditolak, dimusnahkan dan dirusak dan dirobohkan, justru disitulah kuasa Tuhan dinyatakan.
Banyak orang-orang yang datang berbondong-bondong datang kepada Yesus Kristus dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Oleh sebab itu saudara, di akhir video ini saya menyampaikan berita sukacita, yaitu good news tentang kehidupan, keselamatan, jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal tidak ada di tempat lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Di sana Yesus berkata secara tegas, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Yesus berkata, Dia adalah jalan keselamatan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah jalan kehidupan yang kekal. Kalau saudara dan saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya dipastikan Anda tidak sampai kepada Bapa yang di surga. Jikalau Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan saudara dan saya, dipastikan Anda dan saya pasti diselamatkan olehnya. Oleh sebab itu percaya kepada Yesus Kristus dan jangan menunda-nunda. Masih ada kesempatan, dan inilah waktunya dan kesempatan bagi saudara untuk tetap senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.